Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti video ini dan selamat datang di catatan si boy. Seperti biasa, di malam Jumat saya akan menceritakan cerita-cerita menarik tentang kriminal di Majurnal. Sebelum melanjutkan ceritanya, dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini agar kita semakin semangat untuk bisa memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Mari kita mulai ceritanya. Sebuah keluarga harmonis di Kediri tiba-tiba menjadi korban pembunuhan sadis. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pelaku di balik tragedi ini? Dan apa motif di balik aksi keji tersebut? Pada Kamis 5 Desember 2024, sekitar pukul 8.30 pagi, perwakilan dari SDN Babadan 1 Ilhan Ben Sarmuji mendatangi rumah Agus Komarudin. Mereka mendatangi rumah Agus karena Agus tidak terlihat di sekolah untuk mengajar dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Padahal, dalam izinnya kepada kepala sekolah, dia hanya menyampaikan untuk tidak mengajar pada Rabu 4 Desember 2024. Saat tiba di sana, para guru mengetuk pintu rumah korban. Namun, korban tidak menjawab dan tidak satupun penghuni yang keluar. Akhirnya salah satu keluarga korban berinisial SP membuka jendela korban dan melihat berkas darah di kasur. SP pun tidak berani masuk. Sedangkan saksi lain melihat dari lubang dinding kayu di bagian dapur ada tangan tergeletak. Dari temuan itu, SP melapor ke perangkat desa Pandan Toyo hingga diteruskan ke Polsek Ngancar. Mendapat laporan tersebut, sejumlah anggota Polsek Ngancar mendatangi TKP. Setelah mendapati adanya 3 mayat dan 1 terluka, mereka mendatangkan tim Inafis Polres Kediri. Peristiwa tragis yang menimpa keluarga Agus Komarudin di Kediri pada Desember 2024 telah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Agus Komarudin, 38 tahun, istrinya Kristina, 34 tahun, dan anak sulung mereka, Christian Agusta Wiratmaja Putra, 12 tahun, ditemukan tewas di rumah mereka. Anak keduanya adalah Samuel Putra Yudhistira, 11 tahun, mengalami luka serius namun berhasil selamat. Setelah insiden tersebut, Samuel segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kediri untuk mendapatkan perawatan intensif. Dia menderita luka serius di kepala akibat pukulan benda tumpul. Tim medis melakukan operasi untuk mengeluarkan pembekuan darah di tempurung kepalanya. Operasi tersebut berjalan sukses dan kondisi Samuel dinyatakan stabil pasca operasi. Namun ia masih memerlukan pengawasan intensif dan perawatan lanjutan untuk pemulihan penuh. Keluarga Agus Komarudin dikenal sebagai keluarga yang ramah, santun, dan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat di Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Agus Komarudin, 38 tahun, dan istrinya Kristina, 43 tahun. Keduanya berprofesi sebagai guru dan memiliki 2 anak, yaitu Christian Agusta Wiratmaja Putra, 12 tahun, dan Samuel Putra Yudhistira, 11 tahun. Agus mengajar di SDN Babadan 1, sementara Kristina mengajar di sebuah SD di Kabupaten Tulung Agung. Keduanya dikenal berdedikasi tinggi dalam profesi mereka sebagai pendidik. Rekan-rekan individu kerja mereka menggambarkan pasangan ini sebagai individu yang pendiam namun menyenangkan, serta selalu siap membantu sesama. Keluarga ini dikenal ramah dan mudah bergaul. Mereka sering terlibat dalam kegiatan gotong royong dan acara desa lainnya, menjalin hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Agus dan Kristina taat dalam menjalankan ibadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan di desa. Mereka membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, mencerminkan komitmen mereka terhadap kehidupan beragama. Setelah penemuan tragis 3 anggota keluarga yang tewas di Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan intensif untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku.
Penyelidikan awal mengarah ke kecurigaan kepada Yusa Cahyo Utomo, 35 tahun, kandung dari korban Christina. Yusa dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga korban dan memiliki motif yang kuat terkait masalah finansial. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, dari pemanfaatan teknologi, tim gabungan dari Polres Kediri berhasil melacak keberadaan Yusa di sebuah penginapan di Lamongan. Pada Jumat 6 Desember 2024, sekitar pukul 3 pagi, tim kepolisian berhasil menggerebek penginapan tempat Yusa bersembunyi. Saat akan ditangkap, Yusa melakukan perlawanan terhadap petugas. Untuk melumpuhkan dan mencegah pelarian, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kedua kaki tersangka. Pelaku Yusa Cahyo Utomo, 35 tahun, merupakan adik kandung dari Christina, 36 tahun. Salah satu korban yang tewas pada waktu itu. Yusa diketahui memiliki utang sebesar 12 juta di sebuah koperasi di Lamongan dan sebelumnya telah meminjam 2 juta dari Christina yang belum dikembalikan. Permintaan Yusa untuk meminjam uang kembali ditolak oleh Christina yang memicu rasa sakit hati dan dendam. Saat diperiksa kepolisian, Yusa membeberkan kronologi kejadian. Minggu 1 Desember 2024, Yusa mendatangi rumah Christina di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, untuk meminta bantuan finansial, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Christina. Rabu 4 Desember 2024, pukul 3 subuh, Yusa kembali ke rumah Christina dengan membawa palu yang telah disiapkannya. Ia menunggu hingga Christina keluar menuju dapur, lalu memukul kepala Christina dengan palu tersebut. Suami Christina, Agus Komarudin, terbangun mendengar keributan dan mendatangi sumber suara. Namun Yusa menyerang Agus dengan memukul kepalanya menggunakan palu yang sama. Anak pertama pasangan tersebut, Christian Agusta Wiratmaja Putra, juga mengalami korban serangan Yusa. Sementara itu, anak kedua, Samuel Putra Yor Daniel, mengalami luka serius namun berhasil selamat. Pukul 5 pagi setelah melakukan aksinya, Yusa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang-barang berharga milik korban, termasuk mobil Toyota Avanza berwarna silver, beberapa telepon seluler, dan perhiasan emas. Barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Setelah penangkapan Yusa Cahyo Utomo pada Desember 2024 atas tuduhan pembunuhan terhadap keluarga kakaknya di Kediri, proses hukuman terhadapnya terus berlanjut. Pada Januari 2025, Yusa menjalani rekonstruksi kejadian di lokasi pembunuhan, memperagakan 49 adegan yang menggambarkan tindakan keji yang dilakukannya. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memperjelas kronologi peristiwa dan menguatkan bukti di persidangan. Dalam rekonstruksi tersebut, Yusa memperagakan setiap detail aksinya, mulai dari persiapan hingga eksekusi pembunuhan terhadap 3 anggota keluarganya. Saat ini proses persidangan Yusa Cahyo Utomo sedang berlangsung. Ia didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang membawa ancaman hukuman mati. Tragedi pembunuhan yang menimpa keluarga Agus Komarudin di Kediri ini adalah kisah pilu yang sangat mengguncang masyarakat. Kasus ini bukan hanya sekedar kriminalitas biasa, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Motif kejahatan yang berakar dari konflik keluarga dan masalah finansial menjadi pengingat bahwa keputusasaan dapat berujung pada tindakan yang di luar batas. Yusa Cahyo Utomo yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga justru menjadi pelaku kejahatan keji yang menghabisi nyawa kakaknya, iparnya, dan keponakannya sendiri. Dengan ditangkapnya Yusa dan dimulainya proses hukum, ada harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Hukuman yang setimpal bagi pelaku bukan hanya bentuk ganjaran, tetapi juga peringatan bagi semua bahwa kejahatan serupa tidak boleh terulang. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pentingnya komunikasi, penyelesaian konflik yang sehat, serta dukungan sosial dan emosional dalam keluarga adalah hal yang tak boleh diabaikan. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama sebelum hal-hal buruk terjadi. Untuk Samuel Putra Yustira, satu-satunya korban selamat, masyarakat Kediri, dan keluarga besar korban, semoga keadilan segera terwujud dan kehidupan dapat kembali berjalan meskipun luka ini tak akan pernah benar-benar sembuh. Sebelum saya mengakhiri video ini, terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya kita bisa memberikan cerita-cerita yang menarik lagi tentang kriminal. Apabila kalian mempunyai request untuk kasus-kasus kriminal, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.